A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang Ibu cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu tajwid dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Karena minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Quran surat An-Nas dari ayat 1 sampai terakhir. Maka silahkan disimak. Marilah kita membuka Quran bersama-sama dan menyimaknya seperti yang Ibu baca. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan ilmu tajwid mulai ayat 1 Quran surat Al-Falaq. Qul. Di sini ada lam mati disebut idhar mutlak ya. Sendiri disebut hanya untuk lam saja disebut idhar. Apabila ada lam mati di tengah ayat itu disebut idhar mutlak. Ada domah menghadapi wawu mati disebut mad dobi'i, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Zu birob bil. Nah, di sini ilmu tadinya hanya ba ditasdid, asalnya biro bibil ya, biro bibi asalnya. Disingkatlah ku tasdid si ba yang satu. Jadi birob bi, tahan 2 ketukan di sini. Birob bil. Nah, ketemu dengan alif lam. Alif lamnya koma riyah, lam cirinya alif lamnya ada sukun. Alif lamnya dibaca menghadapi huruf qamariyah yaitu fa. Rabbil falaq. Nah, di sini agak tebal karena qaf itu disebut huruf qalqalah. Kut bu jadin qaf to ba jim dal apabila mati di ujung ayat atau dalam waqaf maka disebut qalqalah kubra. Qalqalah itu pantulan, kubra itu tebal, jadi harus tebal, tidak boleh tipis ya. Falak harus terasa, pantulannya harus terasa, harus si qaf itu kembali lagi terasa di tenggorokan. Ayat yang kedua, ming. Nah, di sini ada nun mati menghadap sya. Nun mati apabila ketentuannya nun mati atau tanwin an in un menghadapi shin maka harus dibaca ihfa karena shin itu sebagian dari huruf ihfa. Mungkin sudah banyak yang tahu huruf ihfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, da, zai, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf ya. Nun mati menghadapi shin samar, masukkan ke hidung, namanya juga ihfa. Min syarri ma. Nah, ma itu mad tobi'i menghadapi mad tobi'i karena ada a. Fathah menghadapi huruf alif, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Khalaq. Nah, khalaq ketemu lagi qalqalah. Karena mantulnya di ujung ayat karena diwakofkan maka jadi qalqalah kubro. Tapi kalau kholaq ada di tengah ayat disebutnya qalqalah sugro, tipis. Nah, itu bedanya. Cara membacanya min syarri ma khalaq. Harus terasa pantulannya. Khalaq ya. Ayat ketiga. Wa min
sini ada kembali nun mati menghadapi shin atau sya. Nun mati menghadapi sya, menghadapi huruf ikhfa. Wa min syarri ada fathah menghadapi alif. Mad tabi'i panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Nggak boleh panjang-panjang. Nggak boleh. 2 aja. Siqin. Nah, tanwin menghadapi alif atau hamzah. Tanwin menghadapi alif, sementara alif itu huruf idhar. Berarti apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Maka dari itu disebut idhar, itu artinya jelas. Gak boleh dengung, gak boleh samar. Ghasikin, tidak boleh ghasiking, ya, tapi ghasikin. Iza. Nah, kembali mad tabi'i, ada fathah menghadapi alif, 2 harokat. Iza waqab. Nah, kembali ketemu dengan qalqalah kubro, karena huruf hidup dimatikan karena waqaf, ya. Waqab. Nah, ini kalau seperti tadi, kalau ada di tengah ayat jadi qalqalah sugro. Nah, karena di ujung jadi kubro, jadi besar, tebal. Waqab. Ulang. Wa min syarri ghasikin iza waqab, ya. Ayat keempat. Wa min, ketemu lagi dengan si ikhfa ini, si samar ketemu lagi, masukkan ke hidung. Min, nun mati menghadapi shin. Ini ada sin, ada shin, atau boleh juga ini disebut sya, ya, kalau sudah di fathah jadi sya. Wa min syarrin. Nah, ini ketemu rin, dari ri langsung ke nun yang bertasdid. Nah, berarti ini alif lam samsiyah, kebalikan dari alif lam qamariyah. Alif lamnya, ini sebabnya itu, ada tasdid, bertasdid, alif lamnya tidak dibaca. Nah, alif lamnya menghadapi huruf samsiyah. Wa min syarrin. Nah, dari nun ada 3 tasdid di sini. Aduh, maaf. Wa min syarrin Nah, dari nun langsung tasdidkan lagi ke fa. Makanya bacanya nggak boleh selewat. Wa min syarrin nafasa, kebiasaan seperti itu. Seharusnya wa min syarrin Nah, setelah ditasdid dari nun, fa-nya dibaca panjang, mad asli. Ada jabar, nangtung, atau fathah berdiri dalam huruf fa. Nafasa juga panjang, mad asli, fathah berdiri dalam huruf sa. Tiufil, alif lam qamariyah, ada lamnya bersukun atau mati, alif lamnya menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, alif lamnya tidak bertasdid, itu ciri huruf qamariyah. Uqad. Nah, kembali ke qalqalah kubro. Di sini udah ada berapa tuh? Ada 3 huruf qalqalah yang dipakai. Qaf mati, ba mati, dan dal mati, ya. Udah ada 3 huruf qalqalah. Fil uqad. Jadi harus terasa pantulannya tebal. Diulang. Wa min syarrin naffasati fil uqad, ya. Ayat terakhir, ayat kelima. Wa min, kembali ke ikhfa. Di sini ada nun sukun menghadapi sin atau shin. Nah, huruf kalau sudah dijabar atau dipatah jadi sya. Wa min syarr. Nah, langsung dari sya ini ditasdidkan ke ro. Asalnya syaroro atau sariri asalnya. Min sariri. Nah, disingkat
kutasdid ini nih. Ro yang satunya di wakilan, jadi disatukan tapi tahan 2 ketukan. Wa min syarri mad tabi'i fathah menghadapi alif. Hasidin, din ada tanwin menghadapi huruf idhar yaitu alif. Tanwin menghadapi huruf idhar dibaca jelas. Huruf idhar itu kan alif, ain, ha, ho, ain, ghin ya. Makanya harus tahu dulu hurufnya naon apa saja yang disebut huruf idhar. Hasidin iza harus jelas. Hasidin iza mad tabi'i kasrah fathah menghadapi alif. Hasad, nah kembali ke qalqalah kubro. Hasad, jadi karena dimatikan karena diwakofkan. Kalau nggak wakof ini hasada ya, karena diwakofkan makanya dimatikan, tebal dimatikannya karena si huruf ini huruf qalqalah ada di ujung ayat. Diulang. Wa min syarri hasidin iza hasad. Diulang dari ayat 1 ya, coba perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, materi untuk minggu sekarang cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.